網ことごとく我が盾となれ。雷ことごとく我が刃となれ。僧侶の断り。お姉ちゃんが来た。Jika menyebut siapa sosok Shinigami berambut putih yang paling ramah dan sering sakit-sakitan, maka jawabannya adalah Shinigami satu ini. Jushiro Ukitake, seorang kapten Shinigami senior yang pernah menjabat sebagai kapten divisi 13. Dia terkenal memiliki sifat yang baik, hangat, lembut, serta sopan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan kode moralnya yang sangat tinggi itu, tidak heran jika Jushiro Ukitake banyak dihormati dan dicintai oleh para Shinigami. Terlebih dirinya juga merupakan seorang tokoh yang berasal dari keluarga bangsawan Ukitake, yaitu sebuah keluarga bangsawan kelas rendah yang ada di Soul Society. Meski dirinya memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, hal itu tak lantas membuat dirinya menjadi kapten yang kurang disiplin dan tidak berintegritas. Justru sebaliknya, dia merupakan seorang kapten yang memiliki prinsip kuat serta kepekaan diri yang cukup tinggi. Mau seperti apapun rintangannya, dia akan selalu berjuang keras dan tetap berpegang teguh pada keadilan yang dia percayai. Di dalam GOTE 13, Ukitake merupakan salah satu Shinigami yang sangat mahir dalam bertarung. Tercatat dia memiliki keterampilan mumpuni dalam hal berpedang, Kido Shunpo, serta dalam bidang pengobatan. Selain itu, dia juga diketahui memiliki Zanpakuto bernama Sogyo no Kotowari, sebuah Zanpakuto yang ketika Shikainya dilepaskan, dia akan berubah menjadi dua buah senjata berbentuk pedang dengan sebuah tali yang menghubungkan keduanya. Kemampuannya adalah mampu membalikkan serangan energi milik lawan, atau lebih jelasnya, dia mampu menyerap serangan energi lawan melalui pedang yang kiri. Lalu kemudian serangan tersebut dapat ditembakkan kembali ke arah lawan melalui pedang yang kanan. Dan melalui tali penghubung di antara kedua pedang, nantinya tembakan balik tersebut akan memiliki kecepatan serta daya hancur yang lebih kuat dari sebelumnya. Sementara untuk kekuatan bankainya sendiri, sayangnya sampai saat ini masih belum terungkap. Tapi meski begitu, melihat posisinya yang mampu menjabat seorang kapten, bisa dipastikan kalau bankai yang dimilikinya pastilah sangat kuat dan menakjubkan. Well, dilihat dari kekuatannya yang hebat, kepribadiannya yang bijak, serta pengalamannya yang cukup tinggi, maka tidak heran jika dirinya menjadi salah satu kapten GOTE 13 yang sangat dihormati dan begitu disegani. Diceritakan Jushiro Ukitake lahir di keluarga bangsawan Ukitake yang merupakan kelas bangsawan tingkat bawah. Dia merupakan putra tertua di keluarga tersebut yang mana memiliki 5 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Pada usianya yang ke-3 tahun, Ukitake menderita penyakit paru-paru berbahaya yang sangat mematikan. Bahkan saking mematikannya, rambut Ukitake pun sampai berubah menjadi putih akibat dari pengaruh penyakit tersebut. Hingga di saat para dokter yang menanganinya sudah menyerah, orang tuanya yang percaya akan tahayul saat itu membawanya ke pinggiran Rukongai, tepatnya ke distrik 78 Rukongai Timur. Di sana orang tuanya membawa Ukitake ke sebuah kuil yang dipercaya merupakan tempat di mana seorang dewa tinggal. Konon katanya, menurut orang-orang di daerah sana, dewa yang menempati kuil tersebut atau yang dikenal dengan nama Mimihagi Sama mampu menyembuhkan siapapun yang rela berkorban untuknya. Dan benar saja, Ukitake yang telah dibawa ke sana berhasil diselamatkan nyawanya berkat pertolongan dari Mimihagi Sama. Pada saat itu, Mimihagi langsung masuk ke dalam tubuh Ukitake untuk menahan penyakit parunya agar membuat Ukitake tetap bertahan hidup. Sejak saat itu, dengan tubuh yang telah dimasuki oleh Mimihagi, Ukitake akhirnya bisa tetap hidup hingga dia tumbuh dewasa. Meskipun Ukitake sendiri sadar bahwa dengan melakukan pengobatan kepada Mimihagi Sama, maka secara tidak langsung hidupnya kini telah dimiliki separuhnya oleh dewa tersebut.
Oleh karenanya, sejak saat itu pula Ukitake menyadari bahwa suatu saat nanti dirinya pasti akan menemui situasi di mana dia harus membayar semua kehidupan yang didapatkannya kala itu. Kemudian setelah beberapa waktu, ketika dia sudah mencapai usia remaja, Ukitake lalu masuk dan bergabung ke dalam Akademi Shin'o untuk berlatih menjadi Shinigami. Entah apa tujuannya saat itu, tapi sepertinya menilik dari masa lalunya yang pernah selamat dari kematian, Ukitake memiliki tekad untuk menjadi sosok pribadi yang hidupnya berguna bagi orang-orang. Mungkin Ukitake berpikir kalau kesempatan hidup yang diberikan padanya ini tidak boleh disia-siakan dengan begitu saja. Selama dirinya berlatih di Akademi Shin'o, Ukitake mendapat seorang sahabat bernama Shunshui Kyoraku, yang mana juga berasal dari keluarga bangsawan. Dia bersama Kyoraku begitu sangat dekat dengan sang pendiri akademi yaitu Genryusai Yamamoto. Bahkan saking dekatnya, mereka berdua sudah dianggap Yamamoto sebagai anaknya sendiri. Hingga setelah bertahun-tahun berlalu, Ukitake dan Kyoraku akhirnya lulus dari Akademi Shin'o. Dikatakan mereka menjadi salah satu lulusan pertama di akademi sekaligus menjadi seorang kapten. Prestasi diangkatnya menjadi kapten ini pun tentu membuat Yamamoto sebagai guru mereka merasa sangat bangga. Seiring waktu berjalan, kini Ukitake secara disiplin mulai menjalani tugasnya sebagai seorang kapten di divisi 13. Dia juga terkadang melakukan pelatihan bersama Yamamoto yang dari dulu memang merupakan guru terdekatnya. Selama menjalani jabatannya ini, Ukitake kerap kali sering menjalani pengobatan di Ugendo, salah satu ruang pengobatan di kediamannya, karena memang penyakit paru-paru yang sejak dulu dia derita ini tidak sepenuhnya sembuh meski telah ditolong oleh Mimi Hagisama. Itulah mengapa dia harus selalu meluangkan waktunya untuk terus melakukan pengobatan secara intensif. Dan karena masalah kesehatan inilah, Ukitake juga sesekali harus absen dalam beberapa acara pertemuan para kapten. Kemudian setelah bertahun-tahun berlalu, Ukitake yang merupakan seorang kapten divisi 13 kala itu mencoba menawari bawahannya yaitu Kaien Shiba untuk menjadi wakil kaptennya. Setelah beberapa kali melontarkan bujukan pada Kaien, bahkan sampai mendatangi kediamannya, akhirnya Ukitake berhasil meyakinkan Kaien untuk menjadi letnan divisi 13. Dalam kunjungan Ukitake ke kediaman Kaien ini, terdapat sebuah momen menarik, di mana Ukitake terlihat sangat populer di kalangan para pelayan keluarga Shiba. Bahkan wajah dan senyumnya yang cukup menawan membuat para pelayan di sana merasa tersipu. Setelah menetapkan Kaien Shiba sebagai letnannya, pada suatu titik kini Ukitake dihadapkan dengan sebuah kasus yang melibatkan anggota divisinya. Saat itu seekor Hollow tak dikenal tiba-tiba menyerang dan membunuh seluruh pasukan yang dipimpin oleh Miyako Shiba, yang mana Miyako ini merupakan kursi ketiga di divisi 13 sekaligus istri dari Kaien Shiba. Mendengar bahwa istrinya juga ikut tewas dalam penyerangan itu, lantas membuat Kaien pun sangat marah dan ingin balas dendam. Dengan ambisinya yang begitu besar ini, meski dia sempat ditenangkan oleh Ukitake, Kaien tetap bersikeras untuk segera melakukan serangan balik terhadap Hollow pembunuh itu. Kemudian pada malam berikutnya, setelah izin diberikan, Kaien yang ditemani oleh Ukitake dan Rukia mulai berangkat menuju sarang Hollow. Setibanya di lokasi, Kaien meminta izin pada Ukitake untuk melawan Hollow itu sendirian, karena hal ini merupakan bagian dari sebuah kehormatan atas terbunuhnya sang istri tercinta. Namun naas, setelah pertarungan berjalan cukup lama, Kaien yang mulai melemah saat itu berhasil dibuat terpojok oleh sang Hollow bernama Metastakia. Bahkan secara mengejutkan, tiba-tiba saja Hollow yang dilawannya ini berhasil masuk ke dalam tubuhnya dan menguasai semua panca indera milik Kaien. Dan kini dengan keadaan tubuh yang dikendalikan sepenuhnya oleh sang Hollow, Kaien pun secara tidak sadar mulai menyerang ke arah rekan-rekannya, terutama ke arah Rukia yang kala itu tengah dilanda ketakutan. Akan tetapi pada saat Hollow itu hendak melancarkan serangan ke arah Rukia, tiba-tiba saja Kaien yang sempat mengambil alih kesadaran dengan cepat langsung menusukkan diri pada pedang Rukia. Yang mana hal ini sengaja dilakukan Kaien demi melindungi Rukia sekaligus membunuh Hollow yang ada di dalam dirinya, meski bayarannya adalah nyawanya sendiri.
Lalu di saat Kaien hendak menghembuskan nafas terakhir, dia sempat berterima kasih pada Ukitake yang telah memahami nilai kehormatan yang dia dan istrinya pegang teguh. Beberapa tahun kemudian, setelah kematian Kaien Shiba, Ukitake kembali dihadapkan dengan sebuah kasus yang melibatkan Kugo Ginjo, seorang Shinigami pengganti Fullbringer sekaligus juga teman Ukitake. Kala itu terjadi sebuah kesalahpahaman antara Ukitake dan Ginjo, di mana Ukitake dicurigai oleh Ginjo sebagai dalang di balik terjadinya pembantaian terhadap para Fullbringer di dunia manusia. Padahal sebenarnya Ukitake sama sekali tidak tahu menahu terkait kejadian tersebut. Tapi karena ada sedikit bukti yang mengarah padanya kala itu, akhirnya Ukitake pun mulai dicurigai dan menjadi orang yang paling dibenci oleh Ginjo sejak saat itu. Bertahun-tahun berlalu, Ukitake yang masih menjabat sebagai Kapten Divisi 13 kembali dihadapkan dengan sebuah permasalahan lain yang melibatkan anggota divisinya, yaitu Kuchiki Rukia, di mana Rukia ini dituduh telah melakukan pelanggaran berat yang membuatnya harus divonis hukuman mati. Kasus ini pun sontak membuat Ukitake terkejut dan sedikit curiga tentang kebenaran kasus tersebut. Merasa ada suatu kejanggalan, dia bersama Kyoraku pun sepakat untuk mencegah eksekusi ini terjadi. Secara kebetulan, di saat yang bersamaan juga telah muncul kelompok Ichigo yang memiliki tujuan serupa. Dengan saling bekerja sama, Ukitake dan Kyoraku pada akhirnya berhasil membantu Ichigo membatalkan proses eksekusi yang hendak terjadi. Dan karena ulahnya yang terlihat melanggar aturan ini, mereka berdua baik Ukitake maupun Kyoraku secara resmi dianggap sebagai pemberontak. Bahkan saat itu mereka langsung dihadang oleh Komandan Yamamoto yang nampak kecewa dan marah. Meski telah dihadang dan diserang oleh gurunya sendiri, hal tersebut tak lantas membuat mereka berdua menyurutkan keyakinannya. Mereka yakin bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebuah kebenaran. Hingga akhirnya, setelah terlibat beberapa bentrokan, datanglah sebuah kabar yang menyebutkan bahwa dalang utama di balik kasus Rukia adalah Sasuke Aizen. Dan kini dengan terungkapnya kebenaran bahwa Rukia tidak bersalah, tindakan Ukitake dan Kyoraku pun akhirnya dimaafkan oleh Yamamoto. Kemudian setelah kebenaran tersebut terungkap, para Shinigami Gote 13 mulai mengepung Aizen. Tapi sayang rupanya Aizen mampu melarikan diri dari Soul Society melalui cahaya negation. Pada momen ini, di mana Aizen hendak kabur, Ukitake sempat disinggung oleh Aizen mengenai dewa yang berada di tubuh Ukitake. Kala itu Aizen seakan menyebut bahwa dirinya maupun Ukitake saat ini belum layak untuk menempati singgasana di Istana Raja Roh. Entah apa maksudnya, tapi Ukitake seolah paham dengan apa yang dikatakan oleh Aizen ini. Lalu setelah Aizen melarikan diri dari Soul Society, Ukitake langsung menemui Ichigo. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu menyelamatkan Rukia, Ukitake kemudian memberikan Ichigo sebuah lencana Shinigami, yang mana lencana ini menjadi tanda bahwa Ichigo telah resmi diizinkan sebagai seorang Shinigami pengganti di kota Karakura. Setelah kejadian di Soul Society, Ukitake ditugaskan oleh Yamamoto untuk menyelidiki penelitian yang pernah dilakukan Aizen selama ini. Dari penyelidikan tersebut, ditemukan bahwa Aizen telah mengunjungi perpustakaan Roh Agung dan mengakses semua informasi terkait Oken, sebuah benda yang disebut sebagai kunci raja. Dan dari sini pula, Ukitake akhirnya berhasil menemukan info terkait motif dan tujuan Aizen yang sebenarnya. Hingga akhirnya di pertempuran besar yang terjadi antara Gote 13 melawan para Espada, saat itu Ukitake dan Kyoraku dihadapkan dengan seorang Espada pertama yaitu Coyote Stark, yang mana saat itu Coyote didampingi oleh rekannya bernama Lilinet. Sementara Kyoraku bertarung 1 lawan 1 melawan Coyote, di sisi lain Ukitake bertugas menahan Lilinet. Dikarenakan Lilinet merupakan seorang anak kecil, Ukitake rupanya tidak tega untuk menghadapinya. Maka dari itu, selama pertempuran berjalan, Ukitake hanya bermain kejar-kejaran dengan lawan kecilnya tersebut. Hingga setelah beberapa menit, ketika Lilinet bersatu dengan Coyote, akhirnya Ukitake pun mulai bergabung ke sisi Kyoraku untuk melawan mereka.
Dan pada momen ini pula, Ukitake bersama Kyoraku secara kompak langsung melepaskan bentuk Shikai-nya. Pertempuran sengit pun mulai berjalan di antara mereka berempat. Di awal pertarungan, Ukitake berhasil membuat Coyote kebingungan dengan kemampuan Shikai-nya yang mampu membalikkan serangan lawan. Bahkan lewat kerjasamanya dengan Kyoraku, dia hampir berhasil membuat Coyote terpojok. Namun tak berapa lama sejak pertarungan mereka berjalan, tiba-tiba dari arah lain telah datang seorang Arrancar bernama Wonder Wismagela, yang mana saat itu Arrancar ini langsung bergerak cepat dan berhasil menghujamkan tangannya ke tubuh Ukitake. Akibat menerima luka tusukan yang sangat dalam, Ukitake pun langsung terjatuh ke tanah. Dan selama pertempuran berjalan sampai akhir, Ukitake saat itu hanya bisa terbaring tanpa bisa ikut bertempur lagi. Singkat cerita, pertempuran besar pun berakhir dengan kemenangan pihak Gotei 13. Setelah 10 hari sejak pertempuran itu, Ukitake telah mulai sembuh dari lukanya. Pada momen ini, ketika melihat kondisi Yamamoto yang kehilangan tangannya, dia bersyukur karena setidaknya Yamamoto tidak kehilangan nyawa. Karena jika itu terjadi, Ukitake tidak bisa membayangkan tentang siapa yang saat ini pantas menggantikan posisinya. Lalu 17 bulan sejak pertempuran melawan Aizen, Ukitake mendengar kabar bahwa Ichigo baru saja terlibat pertempuran dengan para Fullbringer yang dipimpin oleh Ginjo. Mendengar kabar itu, Ukitake pun bertanya pada Kyoraku apakah setelah bertemu Ginjo, Ichigo masih memiliki kepercayaan terhadapnya. Karena dia percaya jika dalam pertempuran itu, Ichigo pasti sempat mendengar hal-hal buruk tentangnya dari Ginjo, terutama terkait dengan insiden di masa lalu di mana dia dituduh Ginjo sebagai dalang di balik pembantaian para Fullbringer. Namun untungnya, Kyoraku mampu meyakinkan Ukitake bahwa Ichigo masih tetap mempercayainya dan tidak terhasut oleh omongan Ginjo. Kemudian pada momen ini pula, Ukitake telah resmi mengangkat Rukia sebagai wakil kaptennya yang baru. Dengan prestasi yang dibuat Rukia sejauh ini, Ukitake yakin bahwa Rukia memang layak untuk menempati posisi Letnan Divisi 13. Dua bulan pasca keributan yang terjadi dengan para Fullbringer, kini Soul Society dihadapkan kembali dengan masalah baru, yaitu peperangan melawan bangsa Quincy. Soul Society saat itu diserbu oleh para pasukan Quincy yang dipimpin oleh Yuhava. Di awal peperangan, Ukitake langsung turun ke medan tempur dan mulai menghadapi beberapa pasukan Quincy dengan kemampuan Shikai-nya. Hingga seiring pertempuran berjalan, tiba-tiba Ukitake dikejutkan dengan Reatsu Komandan Yamamoto yang saat itu juga telah turun ke medan tempur. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sang komandan bahkan langsung melepaskan kekuatan Bankai terkuatnya. Namun di saat waktu telah berjalan beberapa menit, Ukitake kembali dikejutkan dengan hilangnya Reatsu sang komandan, yang mana menandakan bahwa Komandan Yamamoto telah tewas terbunuh. Kematian dari sang komandan ini pun menjadi pertanda atas kekalahan Gotei 13 di pertempuran pertama. Seolah sulit menerima kenyataan pahit ini, Ukitake bersama para kapten lain mulai dilanda kesedihan yang begitu mendalam. Terlebih setelah mereka tahu tentang banyaknya jumlah korban jiwa di pihak mereka. Tapi kesedihan yang tengah mereka rasakan ini akhirnya sirna setelah Kyoraku yang telah ditunjuk sebagai komandan baru mampu membangkitkan kembali semangat mereka melalui pidatonya yang sungguh bijak. Lalu tak lama setelahnya, ketika semua divisi telah mendapatkan semangatnya kembali, kini pertempuran kedua melawan bangsa Quincy pun dimulai kembali. Pada awal pertempuran kedua ini, Ukitake tidak ikut berperang di Seirete karena dia saat itu tengah berkunjung ke sebuah kuil di dalam hutan yang berada jauh di luar perbatasan kota. Hingga keesokan harinya, setibanya Ukitake di Seirete yang telah porak-poranda, di perjalanan dia bertemu dengan Kyoraku. Di sana Kyoraku mengatakan bahwa para Quincy telah menuju ke istana Raja Roh. Mendengar hal itu, seolah merasa ada firasat bahwa takdirnya sudah semakin dekat, Ukitake yang tahu bahwa Kyoraku hendak pergi ke tempat lain, dirinya pun seketika mengucap salam perpisahan pada Kyoraku dan langsung bergegas pergi menuju laboratorium Mayuri. Dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang ini, lewat salam perpisahannya, baik Kyoraku maupun Ukitake, keduanya seolah tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka.
Beberapa saat kemudian, Ukitake akhirnya tiba di laboratorium milik Mayuri untuk menjalankan rencana yang telah disusun Urahara. Sambil menunggu para kapten lain datang, Ukitake menyempatkan diri untuk mengobati beberapa orang yang terluka, termasuk Zaraki. Kemudian setelah semua orang berkumpul di sana dan hendak berangkat menuju istana Raja Roh, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan guncangan yang begitu hebat. Yang mana menurut asumsi Urahara, hal itu disebabkan karena telah tewasnya Raja Roh yang merupakan poros dunia. Di sisi lain, mendengar asumsi Urahara tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba Ukitake menawarkan diri untuk menggantikan posisi Raja Roh. Seolah ingin memperjelas maksudnya, Ukitake pun akhirnya mengungkapkan rahasia tentang masa lalunya, di mana saat berumur 3 tahun, Ukitake telah bersatu dengan seorang dewa yang diketahui merupakan tangan kanan Raja Roh. Dan saat ini, dia percaya dengan kekuatan dewa yang ada di dalam tubuhnya itu, dirinya bisa menggantikan posisi Raja Roh dan menghentikan kehancuran dunia untuk sementara waktu. Kemudian tak lama setelah mengungkapkan hal tersebut, Ukitake pun segera memulai sebuah ritual yang dinamakan Kamikake. Ini adalah sebuah ritual di mana Ukitake mengeluarkan wujud Mimi Hagi-sama dari dalam tubuhnya. Meski ritual ini sangat menyiksa tubuhnya, bahkan dapat merenggut nyawanya, Ukitake tetap bersikeras melakukannya demi keselamatan Soul Society dan juga dunia. Hingga setelah banyaknya rasa sakit yang dirasakan Ukitake, sosok Mimi Hagi-sama pun kini mulai keluar dan melesat langsung menuju istana Raja Roh, tempat di mana jasad Raja Roh yang telah tewas berada. Setelah sampai di istana, sosok Mimi Hagi lalu segera melilit jasad Raja Roh seolah hendak membuat Raja Roh tetap hidup. Alhasil berkat upayanya tersebut, guncangan yang sedari tadi melanda dunia pun akhirnya berhasil terhenti. Namun sayang, tak bertahan lama setelahnya, Yuhava yang menyadari hal itu kemudian segera mendekati jasad Raja Roh dan langsung meraih tubuh Mimi Hagi-sama. Dan tak hanya itu, karena obsesinya untuk menjadi Raja Roh selanjutnya, Yuhava pun langsung menyerap semua kekuatan Mimi Hagi-sama yang merupakan tangan kanan Raja Roh. Sementara itu, akibat dari tindakan Yuhava ini, kini tubuh Ukitake pun mulai tumbang ke tanah. Dia saat itu seketika tewas karena telah kehilangan sosok Mimi Hagi-sama dari dalam tubuhnya. Karena memang bagi Ukitake, sosok Mimi Hagi-sama ini sudah menjadi bagian dari nyawanya sendiri. Jika dilepaskan, maka itu sama saja dengan mencabut nyawanya sendiri. Itulah akhir hidup dari sang Shinigami ramah bernama Jushiro Ukitake. Demi melindungi Soul Society dan dunia, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri asalkan orang-orang di sekitarnya bisa selamat dan tetap hidup. Meski dilanda rasa sakit yang amat perih, dia sama sekali tidak menyesali keputusan yang telah dibuatnya ini. Karena memang sejak dulu ketika dia diberi umur panjang untuk hidup, dia telah memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi kedamaian dan kesejahteraan semua orang. Terlepas dari besarnya pengabdian yang telah dia berikan, sampai saat ini masih banyak misteri yang tersimpan mengenai sosok Ukitake. Baik itu tentang bangkainya, hubungannya dengan Kugo Ginjo, maupun tentang kehadiran Zanpakuto Sogyo no Kotowari yang tiba-tiba muncul di depan pintu neraka pada 10 tahun sejak kematiannya. Kita semua memiliki kebanggaan yang sama, kebanggaan untuk memikul beban serta tanggung jawab Gotei 13. Sang Kapten Divisi 13, Jushiro Ukitake.